ke toilet lebih dari 3 kali dalam 24 jam? Atau mungkin sekarang kamu sedang mengalaminya? Jika iya, kamu harus berhati-hati karena ini adalah gejala diare. Yuk kita kenali diare. Apa sih itu diare? Diare merupakan buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam satu hari. Diare dibagi menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronis. Diare akut berlangsung antara 1-14 hari, sedangkan diare kronis terjadi lebih lama, yaitu lebih dari 14 hari. Lalu, kenapa sih bisa terjadi diare? Yang pertama, karena adanya infeksi bakteri, virus, maupun parasit, dapat berupa bakteri Salmonella, Shigella, E. coli, ataupun rotavirus, yang biasanya banyak terdapat di dalam makanan. Yang kedua, karena intoleransi laktosa, yaitu keadaan di mana usus tidak dapat menyerap dengan baik laktosa. Laktosa biasanya ada pada susu sapi. Yang ketiga, karena alergi makanan atau minuman tertentu. Suatu keadaan di mana usus tidak dapat menyerap makanan atau minuman tersebut, sehingga pada orang yang sensitif dapat menyebabkan diare. Yang keempat, terjadi karena pengaruh obat-obatan tertentu. Dan yang kelima, terjadi karena keracunan makanan ataupun tidak higienisnya makanan yang dikonsumsi. Ketika kamu terkena diare, akan ada gejala yang muncul seperti buang air besar encer, sakit perut, nafsu makan menurun, berat badan menurun drastis, lelah dan lemah, mual dan muntah, demam, tenesmus atau perasaan buang air besar yang tidak tuntas, dan juga dehidrasi. Sedangkan pada bayi terdapat tanda dan gejala seperti rewel atau gelisah, mata cekung, bibir kering, cubitan kulit kembali lambat, kencing dan buang air besar sedikit yang warnanya pekat, cenderung lemas, dan tidak mau minum. Lalu, apa sih yang akan terjadi bila kita telat menangani diare? Yaitu dapat berupa demam tinggi, mual dan muntah berlebihan, iritasi saluran pencernaan ditandai dengan adanya darah pada feses, gangguan pertumbuhan, dan juga dehidrasi. Hal ini terjadi karena terlalu banyak kehilangan cairan dan juga elektrolit, sehingga dapat terjadi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang dapat berujung pada kematian. Apa yang dapat kita lakukan untuk menangani diare? Yang pertama, minum Oralit dengan dosis 1 gelas untuk balita dan 1,5 gelas untuk dewasa. Oralit ini berguna untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare. Yang kedua, teruskan pemberian makan. Pada bayi yang masih mendapatkan ASI, teruskan pemberian ASI dan lakukan lebih sering. Pada balita yang sudah mendapatkan makanan, berikan lebih sering untuk mencegah anak kekurangan gizi. Yang ketiga, berikan obat zinc. Zinc adalah zat gizi mikro yang penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan. Kadar zinc akan berkurang drastis pada saat diare. Maka dari itu, perlunya penggantian kadar zinc dalam tubuh. Dan yang keempat, bila diare berlanjut lebih dari 3 hari setelah penanganan, segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Lalu, bagaimana cara mencegah diare? Yang pertama, jaga lingkungan rumah dan juga lingkungan sekitar supaya tetap bersih. Yang kedua, hindari makanan mentah dan kotor. Yang ketiga, gunakan bahan segar yang telah dicuci bersih. Imunisasi lengkap pada anak. Yang kelima, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang terakhir, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sekian dan terima kasih. Ayo bersama-sama menjaga diri untuk terhindar dari diare.